Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat donat dari pepaya matang yang montok dan anti kempes. Di sini bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget. Di sini tanpa menggunakan telur, kentang, susu dan santan, tapi hasilnya benar-benar montok dan tidak mudah kempes, serta empuk dan lembutnya bisa bertahan hingga berhari-hari. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan karena bahannya sangat ekonomis banget dan bisa dijadikan juga untuk ide cemilan keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ini ada pepaya yang sudah matang sebanyak 200 gram, tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Dan nanti teman-teman perlu ketahui, bila adonan masih terlalu lembek bisa ditambah lagi ya. Nah, ini ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ini ada margarin atau mentega. Nanti saya gunakan 2 sendok makan saja. Ini ada ragi instan, nanti saya gunakan 1 sendok teh. Nah, ini ada baking powder. Ini untuk penambah agar hasil donatnya bisa lebih empuk ya. Bisa juga menggunakan dengan soda kue ya teman-teman. Ini nanti saya gunakan sekitar 1/4 sendok teh. Nah, ini ada SP. Gunanya SP ini untuk penambahan lagi agar si donat ini benar-benar lebih lembut, empuk, dan bisa tahan hingga berhari-hari ya teman-teman. Nah, ini rahasianya agar donat ini tetap lembut, empuk, dan tidak keras walaupun sudah berhari-hari. Ini rahasianya ada di SP ini ya. Lanjut, ini ada minyak goreng. Ini saya menggunakan minyak goreng untuk olesan di pinggiran wadahnya saja ya. Jadi secukupnya saja. Kemudian ini ada air sekitar 30 ml untuk memblender pepaya yang sudah matang nanti ya. Nah, ini sudah selesai, lanjut kita ke cara membuatnya. Langkah pertama kita akan blender pepaya yang sudah matang. Masukkan semua. Lalu kita tambahkan secukupnya air atau sebanyak 30 ml yang sudah disiapkan. Kemudian kita akan blender. Lanjut kita sisihkan dulu dan kita tuang ke wadah lain. Lanjut kita siapkan wadah ukuran sedang seperti ini. Kemudian kita tuang gula pasirnya. Kemudian kita tuang semua pepaya yang sudah di blender. Lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar gulanya larut. Kalau sudah larut seperti ini, lalu kita tambahkan permipan 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur. Kalau sudah tercampur, lalu kita akan tambahkan baking powder seperti ini ya ukurannya, 1/4 sendok teh. Kemudian kita akan tambahkan SP. Ini SP-nya saya menggunakan 1/4 sendok teh juga. Kemudian kita akan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, perhatiannya teman-teman, ini urutan-urutannya seperti ini. Jadi di sini saya tidak menggunakan telur, tidak menggunakan santan, tidak menggunakan kentang. Pokoknya ini simple banget ya teman-teman.
bahannya memang benar-benar ekonomis. Nah, jadi walaupun tanpa menggunakan telur, tapi hasilnya nanti tetap lembut, empuk, dan bisa tahan lama. Kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian kita sisihkan wiksnya. Lalu kita akan tuang tepung terigunya ya. Nah, kita akan tuang separuh dulu seperti ini, sambil kita aduk-aduk dengan spatula. Aduk-aduk terus hingga tercampur. Kalau sudah tercampur, kemudian kita tuang kembali, dan ini penuangannya secara bertahap ya teman-teman, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini masih perlu ditambah terigunya lagi. Jadi kita akan habiskan tepung terigunya. Nah, untuk mempermudah menguleni, sebaiknya menggunakan tangan saja. Jadi pastikan tangan harus benar-benar dicuci terlebih dahulu ya. Ini tangan saya sudah dicuci ya teman-teman. Nah, kita akan uleni dengan tangan seperti ini agar bisa memastikan adonan ini kelembean atau tidak. Jadi kalau nanti kelembean bisa ditambah lagi dengan tepung terigu ya. Jadi nanti kita lihat kalau adonan sudah pas, tidak kelembean, jadi tidak perlu ditambah ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tidak perlu ditambahkan lagi tepung terigu ya, karena ini sudah pas, ini seperti ini. Kemudian tambahkan mentega atau margarin 2 sendok makan. Lanjut kita akan uleni kembali ya. Nah, biasanya kalau sudah kita tuang mentega atau margarin, adonan akan menjadi lembek ya teman-teman. Nah, ini teksturnya kelihatan lembek ya teman-teman, karena sudah dituang margarinnya. Nah, ini sudah benar-benar tercampur ya teman-teman, ini sudah diuleni. Jadi hasilnya ini memang masih agak lengket, jadi tidak apa-apa ya. Jadi ini kita akan diamkan atau kita istirahatkan selama 30 menit. Ini sudah 30 menit. Nah, ini sudah mengembang ya. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelum kita bagi-bagi, sebaiknya pinggiran wadah kita olesi dengan minyak goreng ya, seperti ini. Nah, tujuannya menggunakan minyak goreng agar tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini kira-kira seperti ini sudah tidak lengket ya.
Lanjut kita akan tuang ke papan kerja. Kemudian kita akan bagi-bagi adonan disesuaikan dengan selera. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya bagi-bagi ya. Ini menjadi 17 pieces. Ini ukuran sedang. Ini kurang lebih ukurannya 35 gram. Nah, lanjut kita akan bulat-bulatkan ya. Kira-kira seperti ini. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, untuk papan kerjanya sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, atau bisa juga ditaburi dengan sedikit terigu ya. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Ini sudah selesai dibulatkan semuanya. Lalu kita akan diamkan dan kita tutup dengan serbet atau dengan alat lain ya selama 15 menit. Seperti ini. Nah, ini sudah 15 menit. Kita akan lihat ya. Nah, ini sudah sedikit mengembang. Ini langsung kita akan tusuk dengan telunjuk seperti ini. Sebelumnya kita olesin dulu ya teman-teman, olesin dengan minyak. Ini tujuannya agar tidak lengket ya, seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua ya. Lanjut kita akan jadi kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lanjut kita akan goreng. Siapkan minyak yang benar-benar sudah panas. Kita goreng dengan api sedang cenderung ke kecil. Kalau sudah terlihat bagian paling bawah berwarna kuning keemasan, wajib kita balik ya, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini benar-benar montok hasilnya. Ini walaupun tanpa telur, tanpa santan, tanpa susu, tanpa kentang, pokoknya bahannya ekonomis banget, tapi hasilnya benar-benar montok dan anti kempes. Ini benar-benar nih teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib coba ini. Ini warnanya sudah ke kuning keemasan semuanya. Ini tandanya sudah matang ya. Langsung kita akan angkat. Kita lakukan penggorengan yang kedua hingga selesai. Kalau udah selesai, kita angkat dan kita tiriskan, kemudian siap kita sajikan.
Nah, ini teman-teman hasilnya jumbo, montok-montok banget. Ini pokoknya bener-bener tidak mengecewakan ya teman-teman. Ini masih posisi agak-agak panas ya teman-teman, ini belum dingin. Jadi suruh dingin dulu, nanti akan kita tes seperti apa. Ini sudah dingin, mari kita akan tes. Kira-kira empuk apa enggak, lembut apa enggak ya. Oh, ini benar-benar kelihatan lembut banget ya teman-teman. Jadi resep ini memang sering saya ulang-ulang. Ini biasanya bisa bertahan hingga 3-4 hari, ini tetap lembut ya. Jadi tidak akan mengeras karena ada salah satu bahan yang sudah saya tambahkan tadi, yaitu SP ya. Nah, jadi teman-teman, rahasia donat walaupun tanpa telur, tanpa santan, tanpa susu atau yang lainnya, jadi ini benar-benar tetap lembut, empuk, dan bisa tahan lama empuknya ya. Nah, ini rahasianya ada di SP tadi. Dan ini tidak kalah dengan yang menggunakan kentang. Jadi teman-teman wajib cobain. Ini anti gagal pokoknya. Pokoknya ini dengan bermodalkan pepaya yang matang bisa dijadikan cemilan yang enak. Wow, luar biasa. Pokoknya teman-teman wajib cobain. Terima kasih sudah menonton. Kita akan jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.